Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Tadi antum pencet 2 kali kah? Sekali. Sekali. Takut mati tadi enggak? Alhamdulillah, segala puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta karunia taufik Allah Subhanahu wa taala di kesempatan waktu yang insyaallah penuh barakah di antara maghrib dan isya. Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita bersama dalam majelis ilmu yang mudah-mudahan keberkahan, ampunan, rahmat serta ditinggikannya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala senantiasa Allah Subhanahu wa taala karuniakan. Salam dan salawat tidak lupa mari kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya yang senantiasa istiqamah di atas nilai petunjuk ajarannya hingga yaumil qiyamah. Hadirin jamaah Masjid Raya Mujahidin, para pendengar radio dakwah maupun juga jamaah yang mengikuti live Facebook pada kesempatan malam hari ini. Satu tadabbur, satu doa yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-87 dan 88. Doa Nabi Allah Yunus alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdir 'alayhi fanada fi adh-dhulumat لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. Allah berfirman, wa dhannuni idh dhahaba mughadiba, dan pemilik ikan nun, satu jenis ikan di laut yang sangat besar, mungkin ikan paus, mungkin ikan hiu, wallahu a'lam, tapi namanya ikan nun. Idh dhahaba mughadiban, ketika Nabi Allah Yunus pergi dalam kondisi marah. Fadhanna an lan naqdira alaih, lalu beliau mengira, beliau menganggap, beliau menyangka bahwasanya kami tidak akan mampu untuk mempersempitnya. Fanada, lalu ia menyeru, berdoa, fil dhulumat, di dalam kegelapan-kegelapan. Alla ilaha illa anta, sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Engkau. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk di antara golongan orang-orang yang berbuat zalim. Fastajabna lahu, maka kami kabulkan
kepadanya, wa najjainahu minal gham, dan kami selamatkan dari kesusahan. Wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikianlah kami akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Hadirin Bapak Ibu sekalian, jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menceritakan kepada kita bagaimana keadaan salah satu di antara kekasih Allah, di antara utusan Allah Subhanahu wa taala yang pernah mengalami satu ujian, satu bala, satu musibah. Oleh sebab bentuk bala ini terjadi tentu atas seizin Allah, ada asbabnya yang telah Allah Subhanahu wa taala memang takdirkan, di mana beliau sedikit ada rasa kesal, ada rasa marah. Jadi rasa berat hati, bukan marah karena beliau ini tersakiti dirinya, tetapi rasa jengkel sudah sekian lama. Beliau menyeru, beliau berdakwah, beliau mengajak, ajakan kebaikan, ajakan kepada kemuliaan, ketinggian derajat, agar dekat dengan rahmat, agar Allah Subhanahu wa taala ampunkan, agar dimasukkan ke dalam surga. Namun ternyata umatnya tidak ada satupun yang beriman. Ada sedikit rasa kekesalan, hingga kekesalannya ini mendorong beliau untuk pergi meninggalkannya. Disangka bahwa ini adalah biasa-biasa saja, wajar-wajar saja, dan seakan beliau telah menyempurnakan ikhtiarnya. Sudah ikhtiar dilakukan, usaha dilakukan, bertahun-tahun mengajak, tapi ternyata tidak ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala. Maka ia menyangka bahwa secara logikanya ini ya, dia menyangka Allah tidak mampu untuk mempersempitnya. Dia menyangka bahwa apa yang ia lakukan sudahlah cukup. Dia menyangka bahwa ikhtiarnya ini sudah sempurna, tapi kemudian tidak menerima. Dia menyangka dengan akalnya. Nabi Allah Yunus dan beberapa tafsir, dhanna di sini lebih dikuasai oleh prasangka fikirannya. Dia menganggapnya dengan fikirannya, apa yang ia lakukan sudahlah sempurna. Ikhtiar yang beliau lakukan ini sudah pada puncaknya, sehingga sudah ya Allah aku lakukan. Usaha maksimal sudah aku perbuat. Ini sejarah kemampuan dan juga logika beliau, pemikiran dan akal dangkal beliau. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak yang lain. Dia menganggap dengan akal dangkalnya itu bahwasanya dia telah menyelesaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menguji. Hadirin rahimakumullah, fanada fi dhulumat, maka kemudian beliau menyeru dalam kegelapan demi kegelapan. Disebut oleh Allah bukan satu kegelapan, berlipat-lipat kegelapan, berlapis-lapis kegelapan. Kegelapan perut ikan satu, kegelapan pekatnya, gelapnya lautan, dan kegelapan malam. Berlapis-lapis kegelapan. Allah Subhanahu wa taala uji setelah cerita sekian lama di dalam surat yang lain bahwasanya ia diundi selalu yang muncul adalah Nabiullah Yunus alaihissalam, dan ini seizin Allah. Dan oleh karena itulah hadirin rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala segera ilhamkan. Maka dosa, kesalahan yang kita lakukan selalu membawa kepada kegelapan. Kegelapan hati, kegelapan pikiran, kegelapan dalam kehidupan kita. Seakan kita ini masuk satu ruang yang penuh dengan kegelapan, sesak dada kita, pengap udaranya, rasa tidak nyaman dalam hidup ini. Itu sesungguhnya sebagai sebuah siksa. Maka hadirin, ini ayat juga mengingatkan kepada kita hati-hati dengan dosa dan kesalahan. Sebab ternyata dosa dan kesalahan yang kita lakukan itu adalah kegelapan demi kegelapan.
Namun sayangnya Allah, rahmatnya Allah kepada kita ini, Allah ilhamkan kepada hamba-hambanya, kekasih-kekasihnya, segera bertaubat. Maka hadirin, saat kita dalam kesulitan, saat kita dalam kegelapan-kegelapan hidup, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala bawa kita untuk berdoa. Allah Subhanahu wa ta'ala cintakan kita untuk taqarrub dan mendekat. Maka sungguh ini adalah sebuah kemuliaan. Maka yang menjadi masalah dan bencana itu, saat susah kita masih susah juga untuk kembali kepada Allah. Itulah bencana sesungguhnya. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang selalu menumbuhkan iman, dijaganya imannya, dipeliharanya, dihidupkannya dengan baca Al-Quran, dengan duduk dalam majelis ilmu, dengan sholat berjamaah, dengan taqarrub amal-amal ketaatan. Tatkala seseorang mengalami kegelapan dalam hidup, mungkin kegelapan karena susah, dan betapa banyaknya kesusahan yang kita alami. Kita dalam hidup ini hanya dua pilihan. Kesenangan yang Allah rasakan, yang membuat kita bahagia. Kalau tidak, ya kesusahan. Dan kesusahan itu yang menjadi ujian bagi kita. Maka hadirin, ketika kita diberikan oleh Allah kesusahan, sayangnya Allah kepada kita, kita diberikan oleh Allah doa-doa, kalimat-kalimat yang di dalamnya ada harapan, di dalamnya ada kepasrahan, di dalamnya ada keikhlasan, di dalamnya ada keredaan. Maka bersyukurnya jadi orang yang beriman. Maka hadirin rahimakumullah, Nabiullah Yunus, tatkala beliau sadar bahwa apa yang dia lakukan ini adalah bagian dari kesalahan yang beliau lakukan, maka Allah ilhamkan, Allah campakkan di dalam hatinya, nada fidz zulumat. Beliau menyeru, beliau memanggil, beliau berdoa dalam kegelapan demi kegelapan. Maka hadirin rahimakumullah, indahnya orang yang beriman. Maka orang yang beriman selalu memiliki cara. Dalam hidup ini selalu ada cahaya. Ini orang yang beriman. Makanya Nabi sebut orang yang beriman itu menakjubkan. Dan tidaklah menakjubkan kecuali karena memang ada iman. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab keimanan kita ini yang kemudian mendorong, menarik. Saat kita menghadapi masalah dalam hidup, seperti gelapnya kegelapan demi kegelapan, pekatnya ada di antara hamba-hamba Allah yang kemudian merasa dah mentok, frustasi, stres, kadang-kadang sampai bunuh diri. Ini karena apa? Kegelapan hati. Tetapi Nabiullah Yunus alaihissalam di tengah kegelapan perut ikan, di dasar lautan, 3 lapis kegelapan, tetapi cahaya iman di dalam hati itu yang menyinari. Apa yang membuatnya beliau memiliki sebuah harapan? Apa yang membuatnya beliau punya impian? Apa yang membuatnya beliau memiliki apa? Pelita dalam gelapnya perut ikan di dasar laut, 3 kegelapan berlapis-lapis adalah cahaya hati. Itulah mahalnya iman. Maka mengapa kita ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, duduklah kalian untuk memperbarui iman. Kata Bilal bin Rabah, ijlis bina nu'minu sa'atan. Yuk kita duduk sejenak begini nih. Kumpul ya kita. Duduk untuk apa? Memperbarui iman. Sebab iman ini kita perlukan saat dibutuhkan. Di tengah kegelapan dasar laut, dalam perut ikan, 3 lapis kegelapan, ternyata tidak membuat beliau menjadi orang yang stres, menjadi orang yang kecewa, menjadi orang yang frustasi, menjadi orang yang kehilangan kendali. Di tengah dasar laut, di perut ikan, berlapis 3 kegelapan, tetapi cahaya iman yang ada di dalam hati Nabiullah Yunus, yang kemudian beliau punya harapan. Nada fidz zulumat. Beliau menyeru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, ini iman. Orang yang punya iman, punya Allah, insya Allah selalu lapang jiwanya. Melihat setiap masalah selalu ada secercah cahaya. Ini kalau orang nggak punya iman, hadirin rahimakumullah, masya Allah, ndak di dasar laut, ndak di perut ikan, ndak 3 lapis kegelapan, kadang frustasi. Kenapa kau begini nih? Seakan tidak punya gairah hidup, nggak punya semangat hidup. Ada masalah Pak Ustadz. Apa masalahmu? Barangku hilang. Ya Allah, barang hilang sedikit ya kecil, kita sudah frustasi. Apa yang menyebabkan ini?
iman tidak dijaga, hati nggak dihidupkan, Masya Allah. Maka orang yang kehilangan iman, maka dia nggak kenal Tuhannya. Orang yang nggak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dekat dengan frustasi dan kesempitan. Makanya Allah ingatkan dalam ayat, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu barang siapa yang mereka an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan, maka dia akan dikuasai oleh hawa nafsunya. Maka dia berbicara bukan dengan kebaikan. Hadirin rahimakumullah, tentu apa yang dilakukan oleh atau apa yang Allah abadikan melalui ayat-ayat ini memberikan kepada kita sebuah harapan besar. Jangan sampai kita pernah putus asa, jangan sampai kita pernah frustasi. Maka jagalah sumbernya, jangan sampai mati. Selalulah dekat-dekat dengan Allah, berzikir, dekat-dekat dengan agama. Hadirin rahimakumullah, ini kunci kita di dalam kehidupan ini. Karena itulah para ulama mereka mengatakan bahwa ketika kita dalam kesulitan, ya, idza alhamakallahu fi qurbatika du'a, kalau Allah mengilhamkan kepadamu doa di saat dalam kesulitan, fa'lam annama yuridu ayyufarriju ankal bala. Ingat bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk memberikan jalan keluar. Hadirin, saat sulit kita mendekat, saat susah kita kemudian mengiba kepada Allah, ingat bahwasanya sesungguhnya yang mengilhamkan, lalu kita berdoa di hadapan Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hendak memberikan sebuah solusi. Betapa banyak kesempitan, dengan doa Allah hilangkan. Betapa kefakiran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kelapangan karena doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesungguhnya hadirin, Allah ketika memberikan kita ujian adalah agar kita, Allah ingin dengar daripada doa-doa kita. Karenanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan dalam satu riwayat hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, hadis ini disahihkan oleh Al-Albani, ala ukhbiruka bi syai'in, maukah aku beritahukan kepadamu satu doa, idza nazala bi rajulin minkum fi karbin, tidak ada satupun di antara kalian, jaminan Nabi, tidak ada satupun kesusahan, kesulitan, kesempitan, kegelapan demi kegelapan dalam hidup yang kita rasakan sehingga membuat penat kita dalam hidup ini, tidak ada satupun. Kalau orang membaca doa ini, au balaya min balayid dunya, atau orang itu diuji dengan ujian dunia ini, da'ahu bihi, lalu ia berdoa dengannya, yufarriju anhu, Allah pasti akan lapangkan, Allah pasti akan berikan jalan keluar. Faqila lahu, maka dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bala ya Rasulullah, apa doa itu wahai Rasulullah? Yang kau jaminkan, tidak ada satupun ketika orang diuji dengan musibah, tidak ada satupun orang ketika mengalami kesempitan, kesusahan dalam hidup, kecuali Allah akan hilangkan kesulitannya itu, yaitu kata Nabi, du'a'u dhinnun, yaitu doanya Nabiullah Nun, yaitu Nabiullah Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hadirin rahimakumullah, Allah ajarkan di dalam doa ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tiada Tuhan kecuali Engkau. Kalimat tauhid. Para ulama, mengapa doa ini begitu dahsyat dan mendapatkan jaminan yang begitu nyata? Ketika kita mendoakannya yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berserah diri secara total, kita berpasrah dan tidak satupun bergantung kepada siapapun. Seperti totalitasnya Nabiullah Yunus di dalam perut ikan, tidak ada satupun yang beliau yakini yang sanggup untuk mengentaskan, menyelamatkan, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau minta tolong kepada siapa? Maka orang dalam kesempitan seperti itu, totalitasnya kepada Allah, yakinnya kepada Allah, bergantungnya
total kepada Allah, ini yang mengetuk pintu-pintu solusi dan jalan keluar. La ilaha illa anta. Beliau sandarkan, wahai Allah, meskipun ini bentuknya adalah zikir, tetapi adalah doa. Doa itu ada dua macam. Ada doa ut-thalab, doa kita permintaan, ya Allah Rabbana la tuzigh qulubana Rabbana atina fid dunya Rabbana ighfir lana. Ini doa permintaan, minta ampun, kita minta tolong, minta dikaruniakan nikmat dan lain sebagainya. Tapi juga ada namanya doa itu adalah doa pernyataan, doa khobariyah, doa pernyataan. Kita tidak secara langsung, tetapi isinya adalah doa. Bahkan para ulama, doa yang seperti ini sesungguhnya levelnya lebih tinggi. Makanya Nabi SAW ketika beliau ditanya seutama-utamanya doa ketika di padang Arafah, yang aku baca dan juga nabi-nabi sebelumku adalah doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mana doanya itu Pak Ustadz? Tidak ada doanya. Memang ini zikir. Tapi Allah tahu ketika kita mendoakan, berdoa dengan ini, bahwa kita sedang meminta. Walaupun tidak kita sebutkan, Allah akan bagikan yang lebih dari apa yang kita minta. Subhanallah. Makanya ada satu riwayat hadis, bahwasanya barang siapa yang Al-Quran menyebutkannya dari meminta kepadaku, tidak sempat dia akhirnya berdoa. Karena apa? Murojaah hafalannya. Dia sibuk dengan menghafal Qur'annya, dia sibuk dengan mengulang-ulang bacaan Al-Qur'annya, tidak sempat doa panjang-panjang seperti panjangnya orang-orang ketika berdoa. Allah Subhanahu wa ta'ala jaminkan, aku akan berikan kepadanya yang paling terbaik kepada yang aku berikan kepada orang yang meminta. Ini maknanya bahwa pujian kita, meskipun kita tidak secara langsung, subhanallah, Allah akan bagikan kepada kita yang terbaik. Contohnya, hadirin rahimakumullah, untuk pendekatan, bahwa ketika kita minta langsung kepada orang penguasa, misalkan Pak Gubernur ke Pak Wali Kota, ke masukkan proposal minta bantuan masjid 10 juta, mungkin kita akan diberi 10 juta saja, atau mungkin kita hanya dikasih 5 juta saja. Tapi ketika kita pandai-pandai lah basa-basi, kita memuji, kita muliakan, subhanallah, bukan seringnya, karena dia kemudian tersanjung, dia kita besarkan. Tidak adalah orang yang sedermawan Bapak ini, Masya Allah, udah banyak itu yang dibangun, udah banyak ya tangannya untuk apa? Membantu orang lain. Kita mungkin diberi yang lebih dari apa yang kita minta. Nah, ini maknanya ini. Di sini memang bukan sebuah doa permintaan, tetapi isinya adalah doa. Dan mengapa kemudian mustajab? Karena di dalamnya tawassul dengan tauhid Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kandungannya tauhid, la ilaha illa anta. Kita menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, keadaan yang aku terima, kegelapan yang aku alami, kesusahan yang Engkau berikan, ini semata-mata seluruhnya adalah pengaturanmu ya Allah. La ilaha illallah. Allah tiada yang mengatur, tiada yang membuat segala kejadian, tiada yang memberikan masalah. Kita sandarkan seluruhnya kepada Allah. Kita redha ya Allah untuk menerima ini. Ini kembali kepada Allah, karena di dalamnya la ilaha illallah, di situ ada tauhid rububiyah, di mana hak Allah semata yang mengatur, hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang memperjalankan semua kehidupan ini, yang senangnya, yang susahnya, kelapangannya, kesempitannya, ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditambah lagi juga la ilaha illallah, ini kandungannya adalah tauhid ubudiyah. La ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tiada yang hak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya apa hadirin? Pesan dan isyarat kepada kita, saat sulit jangan jauh daripada Allah. Tetap jaga istiqomah. Bahkan pada saat itulah kita mestinya harus mendekat. Karena memang Allah beri kita masalah itu dalam rangka agar kita ingat. Kenapa Allah berikan masalah? Karena kita lalai. Allah tidak ingatkan kita. Allah tidak tarik kita, ingat hambaku, ingat hambaku. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama katakan, kalau kita dalam hidup ini tidak menghadapi masalah, kita datang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan jatuh pailit. Sebab apa? Sikit amal kita,
Tetapi cara Allah dengan masalah dalam hidup, ujian dalam hidup karena kelalaian kita. Maka tetaplah la ilaha illallah. Kita beribadah kepada Allah. Ada orang yang tadi nggak punya iman, saat dia diuji dalam kesusahan, la ilaha illallahnya hilang. Dia stres, perginya kemana? Ke bar, perginya kemana? Tempat-tempat maksiat. Dia perginya kemana? Dia dengan minuman keras, disangkanya akan menyelesaikan masalah, tetapi semakin membuat gelapnya dalam kehidupan. Hadirin rahimakumullah, ini maknanya la ilaha illallah. Subhanak, kita sucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama katakan di dalam ayat ini ada tasbih, ada tauhid, ada tasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengingatkan bahwa Allah suci dari perbuatan zalim. Ya Allah, apa yang aku terima betul-betul semata ya Allah karena kesalahanku. Aku ya Allah yang berbuat dosa ini. Aku ya Allah yang mengundang. Itu mana subhanak. Bukan kemudian apa kurangnya aku ini ya. Masya Allah, apa kurangnya aku? Aku udah jadi Islam, aku udah sholat, aku udah puasa. Masya Allah, ada hamba-hamba yang seperti itu. Ketika diuji dengan masalah kehidupan, cerai dengan istrinya, Masya Allah, berkali-kali bahkan mungkin bisa mengancam dirinya mau bunuh diri. Saya betul-betul mendapatkan kasus ini. Jadi beberapa waktu, belum ada sebulan, datang ke rumah, mengadukan semua, cerai dengan keluarganya. Masya Allah, terjerat dalam judi dan utang yang bertumpuk-tumpuk. Sudah beberapa kali hendak membunuh diri, untung masih diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia datang ke rumah sambil mengatakan, saya ini gak merasa orang beriman Pak Ustadz. Saya gak merasakan beriman. Kenapa? Allah tidak adil pada saya. Mengatakan demikian, saya hibur, insya Allah. Datangnya minta konsultasi, ini hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menghendaki kita baik. Jadi kadang-kadang ketika hati gelap sampai menuduh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di dalam ayat ini saat kita sulit, saat kita susah, akui subhanak ya Allah, maha suci engkau. Bukan masalah ini aku yang undang ya Allah. Ujian ini dosaku ya Allah. Engkau sama sekali tidak akan menzalimi hambamu. Wa ma Allahu bidzalamil abid. Wa ma kana an-nasu wa ma kana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Allah tidak menzalimi kita, makanya kita sucikan. Jangan sampai apa? Suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada tasbih di situ. La ilaha illa anta. Kita akui, kita pastikan kami tetap bertauhidkan-Mu ya Allah. Kami tetap yakin pengaturan-Mu ya Allah. Apa yang aku alami ini ya Allah, subhanak, semata-mata adalah kesalahanku. Inni kuntu minadz zalimin. Nah ini pengakuan kezaliman diri, permintaan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam satu kalimat ini ada tauhid, ada tasbih, ada pengakuan dan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin, saat kita mengalami apapun kegelapan dalam hidup ini, lakukan terutama di waktu sujud kita. Ungkapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita merasa, jangan merasa jauh. Saya ingin ketika Nabiullah Yunus di perut ikan di dasar laut, tetapi beliau mengungkapkan la ilaha illa anta. Bayangkan, anta itu engkau. Engkau adalah sebutan orang yang berada di hadapanmu. Beliau tidak pernah merasa jauh. La ilaha illa anta, merasa dekat. Begitulah ketika kita dalam ujian, sesulit apapun, segelap apapun, jangan merasa jauh dengan Allah. Nabiullah Yunus di dasar laut, di dalam perut ikan, beliau seperti berbicara kepada Allah. La ilaha illa anta, seakan beliau berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini ungkapan yang luar biasa dahsyatnya. Karena apa? Tauhid yang kuat. Merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat sulit, dekatilah Allah. Saat kita dalam ujian, waktunya kita mendekatkan diri kepada Allah. Tunjukkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam satu ayat yang lain, bahwasanya Allah ingatkan di dalam surat As-Saffat, falaula kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah Nabiullah Yunus ini bukan termasuk orang-orang yang banyak bertasbih, maka niscaya Allah akan kekalkan itu Nabi Yunus
di dalam perut ikan sampai hari kebangkitan. Ada satu catatan penting, kalau bukan karena termasuk orang yang banyak bertasbih. Banyak bertasbih, Allah hendak menarik perhatian kita. Jadikan amal-amal soleh kita, jadikan hidayah dan iman kita, jadikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tabungan kita untuk kita jadikan saat diperlukan. Salat kita, zikir kita, majelis taklim kita, ketaatan kita, jadikan ini sebagai tabungan kita untuk ketika nanti kita di alam kubur, ketika kita dalam padang mahsyar, ketika kita di Siratal Mustaqim, saat dalam kesulitan demi kesulitan dalam hidup, maka jadikan itu sebagai tabungan kita. Untuk apa? Kita keluarkan. Orang kalau punya tabungan kan begitu kan? Kenapa orang menabung? Untuk emergensi. Kalau sewaktu-waktu dalam kondisi sulit, kita keluarkan. Amal soleh kita itu begitu. Dan ternyata Allah selamatkan Nabi Yunus karena beliau tatkala belum mendapatkan kesusahan ini, kana minal musabbihin. Beliau itu selalu tasbih, tasbih, tasbih dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Maka tatkala sempit, Allah langsung hilangkan kesulitan yang beliau hadapi. Maka taatlah kepada Allah, karena kitalah yang sangat memerlukan, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hadirin rahimakumullah, doa yang singkat dan tentunya saya yakin sudah pada dihafal. Tinggal kita merenungkan agar kita senantiasa selalu yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesulit apapun yang kita alami. Dan doa ini adalah salah satu di antara jalan yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Barakallahu fikum. Aqul qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan dapat kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.